Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmatnya di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, majelis yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majelis yang kita harapkan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Tidak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas berat, amanah yang begitu luar biasa, menyampaikan dan mengajarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia supaya menjadi petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini agar selamat, mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan memasuki suatu bab yang sangat penting di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya bawa kitabnya dan ini sudah 2 jilid dalam satu kitab ini. Kitab Riyadhus Shalihin itu sebenarnya 2 jilid disatukan dalam 1 jilid di kitab ini. Ya, dan ini beserta terjemahnya, ditahqiq oleh para ulama, ditarjih hadis-hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka berkaitan dengan pembahasan pada malam hari ini, kita akan memasuki suatu bab yang sangat penting, yaitu bab yang ke-241, yaitu bab fadlul ilmi, ya, ta'alliman wa ta'liman lillah. Keutamaan ilmu dan bagaimana usaha dan ikhtiar seorang muslim untuk selalu bisa mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain dengan semata-mata mengharap pahala dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Secara parsial kadang-kadang kita sudah menyinggung sedikit berkaitan dengan bab ini. Namun malam hari ini kita akan mengkaji secara sistematis
dari awal sampai akhir berkaitan dengan keutamaan ilmu, perintah untuk mempelajari ilmu dan bagaimana kita mengajarkannya atau mendakwahkannya kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan bab yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, terlebih dahulu akan saya sampaikan ada beberapa tingkatan ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin atau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushulus Tsalatsah, bahwa ilmu itu ada 6 tingkatan. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama namanya al-ilmu atau al-yaqin. Ilmu atau yakin. Ilmu adalah sesuatu pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu hal yang sampai pada derajat yakin. Sampai pada derajat yakin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ibaratnya kebenarannya itu 100%. Kebenarannya 100%. Nah, apapun yang datang dari ayat-ayat Al-Quran harus kita yakini, Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita yakini 100% bahwa itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Maka jika ada orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan, menafsirkan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat yang menerima apa yang turun langsung Al-Quran itu kepada mereka, maka kita yakini bahwa itu adalah kebenaran 100%. Oleh karena itu sebagai seorang muslim menimbang sesuatu apakah ini benar atau tidak, maka parameter atau ukurannya adalah pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya harus berusaha menuntut ilmu yang ini, mempelajarinya, memahaminya, mentadabburinya, sehingga tidak ada keraguan pada dirinya ketika dia menghadapi berbagai problem dalam kehidupannya. Dia bisa timbang, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, ini mengarah atau membawa kepada keselamatan, ataukah justru sebaliknya menjatuhkan kepada kesesatan. Paham, mengerti, dan yakin bahwa itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan. Makanya ayat Al-Quran Suratul Baqarah ayat 2 itu diletakkan di depan sekali, di awal mushaf setelah suratul Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, karena semua isi Al-Quran adalah kebenaran. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Dan Allah itu tidak pernah salah. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Dia turunkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, malaikat yang dikenal dengan Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Karena tidak akan mungkin malaikat Jibril itu salah.
Ya, tidak akan mungkin malaikat Jibril itu melakukan kekeliruan. Maka ini namanya al-ilmu atau al-yaqin, 100% kebenaran. Tingkatan yang kedua namanya al-dhann. Dhann. Ya, persangkaan. Jadi kalau ada yang mengatakan sesuatu dhann, berarti itu persangka seseorang. Ya. Pendapat seseorang itu bisa masuk dalam kategori ini. Dan khususnya orang-orang atau mereka-mereka yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid atau yang selainnya masuk dalam kategori ini. Ya, bahkan di antara pendapat-pendapat para ulama ya yang tidak ada dalil secara jelas dan tegas dari Al-Quran maupun Sunnah atau Sunnah atau Hadis, maka bisa masuk dalam kategori kebenaran. Ya, dalam apa yang disebut dengan dhann ini berkisar 75% kebenarannya, 25% kekeliruan. Bisa jadi begitu. Maka kalau ada sesuatu yang sifatnya dhann, ya masih bisa diamalkan, masih bisa dikerjakan, masih bisa diterapkan dalam kehidupan. Itu namanya dhann. Ya. Jadi kemungkinan kebenarannya itu lebih besar dari kesalahan. Yang ketiga atau tahapan atau tingkatan yang ketiga namanya asyak atau keraguan, ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu ya 50-50. Bisa 50% benar, bisa 50% salah. Ragu-ragu. Ya. Nah, tingkat asyak ini ketika seseorang itu ragu-ragu ini benar atau salah, maka itu masih bisa dijalankan, masih bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Hanya saja perlu ditambah, dikuatkan lagi dengan apa yang disebut dengan ya penelitian, ya pemahaman, supaya bertambah-tambah keyakinannya. Sebab kalau dia terus-menerus berada dalam kondisi ragu, nah itu membahayakan keimanannya, membahayakan amalannya, karena dia ragu. Seseorang yang misalnya melaksanakan sholat, ya ini apa sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Ketika dia ragu-ragu, maka dia harus kuatkan satu diantaranya. Kemudian nanti setelah itu dia sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah yakin bahwa ini sudah pasti bahwa ini sudah 4 rakaat, maka tidak perlu lagi dia sujud sahwi. Tapi kalau dia keraguan itu sampai berakhir sholatnya, maka dia harus melaksanakan sujud sahwi. Jadi ya, ini namanya asyak. Jadi tingkat kebenarannya 50% benar, 50% salah. Yang keempat ada namanya al-waham. Waham itu apa ya? Keraguan yang lebih berat lagi. Ya, semacam ilusi atau angan-angan yang tidak jelas, tidak bisa dipastikan kebenarannya, dan itu lebih dibawa dari asyak. Maka tingkat kebenarannya mungkin 25% benar dan 75% salah. Jadi ini kebalikan dari yang kedua tadi, yaitu al-dhann. Kalau al-dhann itu tingkat kebenarannya 75%, tingkat kekeliruan atau kesalahannya 25%. Kemudian yang kelima ada namanya al-jahlul basit, yaitu memang dia tidak tahu sama sekali. Ditanya, Pak, rumahnya Pak ini di mana? Oh, nggak ngerti. Ditanya tentang masalah din, agama, dia tidak tahu sama sekali. Ditanya tentang Pak, sholat duhur itu berapa rakaat? Dia tidak tahu sama sekali. Nah, kondisi orang jahlul basit ini ada kalanya bisa dimaafkan. Kalau memang
dia sama sekali tidak tahu. Ya, dia tidak kerjakan karena memang tidak tahu. Dia melakukan kesalahan karena memang tidak tahu. Tapi dia dituntut untuk belajar. Ya, dia dituntut untuk belajar. Karena Allah sudah memberikan kepadanya akal, panca indera, mata, telinga, ya, dan akal, supaya dengan anugerah Allah itu dia belajar, dia memahami hakikat kehidupan dan apa-apa yang Allah turunkan dalam agamanya yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia dituntut untuk belajar. Tidak boleh, saya memang tidak tahu. Segala-galanya dia selalu menyandarkan ketidaktahuan. Ini nggak boleh. Seorang Muslim tidak boleh seperti itu. Dia harus belajar. Ya, makanya perintah agama itu jelas tegas bahwa belajar atau menuntut ilmu itu wajib. Kemudian yang keenam, tingkatannya namanya jahlul murakkab. Nah, kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan yang bertumpuk. Ya, kuadrat kebodohannya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sama sekali tidak tahu, tetapi dia merasa tahu. Dia sok tahu. Jadi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini bahaya. Nah, makanya dikatakan jahlul murakkab. Ya, sesuatu yang sebenarnya 100% dia tidak tahu, tapi dia menganggap dirinya tahu. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim, kalau memang tidak tahu ya harus fair, mengakui bahwa memang saya tidak tahu. Jangan tidak tahu tapi sok tahu. Nah, sebagaimana yang kita saksikan akhir-akhir ini, banyak orang yang berprofesi sebagai dukun misalnya, dia bicara soal agama keliru-keliru, salah-salah. Dia baca ayat-ayat Al-Quran keliru, dia sok tahu. Itu namanya jahlul murakkab. Kejahilan, kebodohannya itu kuadrat, bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kita sudah tahu tingkatan-tingkatannya. Maka berkaitan dengan hal ini, seorang Muslim ketika belajar tentang ilmu harus sampai pada derajat yakin, ya. Dan keyakinan yang tidak bisa dibantah terhadap sebuah ilmu atau suatu ilmu adalah yang bersumber dari apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita memasuki suatu ayat Al-Quran berkaitan dengan bab tentang ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, ya, surat Toha ayat 114. Monggo jenengan buka kalau ada mushaf atau ada aplikasi. Surat Toha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq." Maka maha tinggi, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, raja yang hak, yang sebenar-benarnya. Allah itu adalah Al-Malik, raja yang sebenar-benarnya, Al-Malik, penguasa yang sebenar-benarnya. Tidak ada raja di atasnya. Dialah yang merajai dan memiliki seluruh alam raya ini, seluruh kerajaan-kerajaan yang ada. Kerajaan manusia, kerajaan jin, kerajaan malaikat. Allah yang menguasai mereka. Dialah Al-Malikul Haq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabl ay yuqda ilaik wahyu. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran ketika diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu karena cintanya kepada kebenaran, pengen sekali segera kebenaran itu dia kuasai, dia ketahui, dia hafalkan ayat-ayat karena senangnya, karena semangatnya, karena cintanya kepada kebenaran.
Namun Allah Subhanahu wa taala membatasi. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sebelum malaikat Jibril selesai membacakan, jangan kamu cepat-cepat mengikuti. Ya, itu maksud dari ayat ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu atau wahyu yang diturunkan Allah ini, Allah sendiri yang akan memberikan pemahaman kepada Rasulullah, mengumpulkan kebenaran itu di dalam hatinya. Allah yang akan mengumpulkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah yang semisal dengan ayat ini. Ya. Nah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Perhatikan Bapak sekalian. Allah mengajarkan kepada Rasulullah untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu ini adalah kebaikan. Maka seseorang yang memahami dan mengetahui suatu kebaikan tentu selalu berusaha untuk ditambah. Apapun bentuk kebaikan, ibadah, amal saleh, ketaatan, kita minta. Tapi semua itu, apakah itu ibadah, amal saleh, ketaatan, sholat, puasa dan sebagainya, tidak pernah ada di dalam Al-Quran untuk minta ditambah. Tapi khusus tentang ilmu, Allah ajarkan kepada Rasulullah supaya bermohon, meminta kepada Allah senantiasa ditambahkan ilmu. Karena ilmu inilah sumber patokan untuk memahami kebenaran. Ilmu inilah sumber dan patokan untuk memahami kebaikan. Sehingga seorang yang paham kebaikan, dia bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Maka sebagai seorang muslim, kita di sini diajarkan berdasarkan apa yang diajarkan kepada Rasulullah untuk selalu minta, berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ini bentuk, salah satu di antara bentuk keutamaan dan kemuliaan ilmu tersebut. Yang berikutnya dalam surat apa ini? Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Sampaikan kepada umatmu, ya, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui? Tentu kalau kita berakal sehat, jawabannya pasti tidak sama, ya kan? Jawabannya pasti tidak sama antara orang yang mengetahui, yang faham, yang berilmu, dengan orang yang tidak faham, yang tidak berilmu, pasti tidak sama. Pasti kita jawab, oh tidak sama, lebih mulia orang yang berilmu. Pasti kita jawab kalau kita berakal sehat. Kemudian kata Allah, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah, yang berakal sehat, yang cerdas, yang bisa menerima pelajaran. Kalau orang itu memiliki akal yang sehat, pasti bisa menerima pelajaran yang Allah turunkan dari Al-Quran, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, pasti bisa. Jadi orang-orang berakal itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahami kebenaran. Kalau ada orang sudah disampaikan kebenaran tapi tidak bisa paham dan tidak mau tahu, ya, mungkin dia tidak termasuk orang berakal.
mungkin dia tidak termasuk orang berakal. Karena kata Allah, innama, hanya saja yatadzakkarul albab, orang yang berakallah yang bisa menerima pelajaran. Kemudian berikutnya surat Al-Mujadilah ayat 11 yang saya bacakan tadi di awal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian ini, dari orang-orang beriman dari kalian ini, Allah akan angkat derajatnya. Yang mereka itu diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya orang beriman itu derajatnya sudah tinggi di antara manusia yang tidak beriman. Pasti orang beriman itu derajatnya lebih. Tapi di antara orang beriman itu ada yang lebih tinggi derajatnya lagi. Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu dikhususkan lagi, ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah daripada orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Karena ada orang beriman tapi tidak berilmu. Maka kita lihat kenyataan dalam perjalanan sejarah kehidupan kaum muslimin, para ulama, para salafus salih yang betul-betul dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya dikenal, senantiasa disebut sampai nanti hari kiamat. Ya, termasuk yang penulis kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia punya kitab yang banyak dan ini termasuk kitab yang fenomenal. Imam dan para ulama terdahulu, mereka terus dikenal namanya, disebut-sebut namanya. Kenapa? Karena derajat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia, belum nanti di akhirat. Ya, maka saya nasihatkan pada diri saya dan kita semuanya, ayo sama-sama selalu bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu. Ya, mempelajari perkara-perkara yang sangat kita butuhkan. Yang pertama yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Kita harus kenal Allah, ya, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma dan sifat-sifatnya yang baik. Harus paham supaya bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan pedoman yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Syariat-syariatnya, kaifiyah ibadahnya atau tata cara beribadah. Kita harus paham. Karena itu adalah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak paham bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya tentu kita tidak bisa beribadah dengan sempurna. Yang ketiga, kita juga harus memahami tentang siapa yang membawa agama ini, yakni Rasulullah SAW. Kita harus kenal beliau, kehidupannya, kepribadiannya, kemuliaan akhlaknya yang harus kita contoh supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat keutamaan sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Fatir atau surat Al-Mu'min. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada namanya surat Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun. Sebagian di antara para ulama menyebut surat Al-Mu'min ini dengan surat Fatir. Ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya
sekedar dikoleksi. Oh, saya sudah tahu, saya sudah pernah baca, oh saya sudah pernah nonton videonya, oh saya sudah dengar para ustaz ceramahnya ustaz. Bukan itu. Bukan dikoleksi ilmu itu. Bukan. Ilmu itu bukan sekedar kita tahu. Ilmu yang dimaksud sini ilmu tentang ajaran Islam. Tapi ilmu tentang ajaran Islam itu di samping satu harus diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan, yang kedua menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya kedua, kerjakan maksiat, tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah dan amal saleh, karena dia tidak takut kepada Allah. Padahal ilmu yang benar itu menumbuhkan rasa takut. Semakin banyak ilmunya, semakin mendalam ilmunya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu. Ini ilmu itu. Maka kalau kita lihat hari-hari ini banyak orang yang dikatakan ulama, ustaz, gus, berani melanggar aturan-aturan syariah, berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu. Ya, karena itu kalau kita sudah paham ilmunya, kita amalkan dan kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh aktivitas dalam kehidupan kita ini kita nanti akan bertanggungjawabkan di akhirat dalam kehidupan. Kurang berapa menit? Ya, 6. Baik. Kita akan masuk kepada hadis-hadis yang diangkat oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini berkenaan dengan bab ilmu. Hadis yang pertama, an Muawiyah. Muawiyah ini bin Abi Sufyan, putranya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis yang sahih. Maka tingkat kesahihan hadis ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang yakin, yang benar, yang hak. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan atau memperoleh kebaikan, khairan. Khairan di situ kebaikan disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya umum. Ya. Karena dalam bentuk umum, maka yang dimaksud di situ segala bentuk kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti kebaikan dalam kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan secara umum, yufaqihuhu fid-din, dia dijadikan faqih. Faqih itu artinya faham, mengerti agama. Ya, dia faham agama. Jadi kalau orang itu diinginkan oleh Allah jadi orang baik, dijadikan dia faham. Maka kita takut Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak dijadikan oleh Allah paham agama, jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita jadi orang baik. Ya, jangan-jangan kita termasuk orang tidak diharapkan, diinginkan Allah untuk menjadi baik, karena kita tidak paham agama. Oleh karena itu selalu niatkan, tumbuhkan pada diri kita untuk selalu bisa memahami ajaran agama. Belajar terus, siapkan waktu khusus untuk belajar. Bisa hadir di majelis ilmu seperti ini atau di mana saja, monggo. Ya, cari ustaz-ustaz yang mengajarkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Atau jangan beli kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama. Nah, contohnya belum bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, beli yang terjemahan, nggak apa-apa. Saya baca terjemahan, walaupun sedikit-sedikit ya bisa bahasa Arab. Bisa beli terjemahan. Kenapa?
karena yang menerjemahkan ini bukan orang sembarang. Dia sekolah untuk bisa bahasa Arab. Maka yang menerjemahkan saya yakin lebih pintar dari saya. Ya. Kemudian atau sekarang gampang sekali ustadz-ustadz yang ya Masya Allah ilmu agamanya mendalam, sering kita saksikan mereka ngomong ceramah, khutbah atau apapun di video atau di audio, silakan ambil ilmu mereka ya, karena kesempatan besar bagi kita sekarang ini terbuka sangat luas ya, wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan dengan ya panjenengan bersemangat selalu hadir di majelis ilmu, Allah anugerahkan ilmu yang benar kepada panjenengan. Panjenengan bisa tahu, oh ini nggak boleh, nggak benar ini, jauhi, tinggalkan. Keluarga dinasihati, jangan lakukan ini. Menurut ayat Al-Quran nggak boleh, menurut hadits Rasulullah nggak boleh. Atau sesuatu yang diperintahkan, ayo kita sama-sama sekeluarga ini kita amalkan ini. Ini sesuatu yang baik. Ya sunnahnya Rasulullah. Ya, salah satu contohnya misalnya puasa Senin Kemis, misalnya puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Ya, jalankan setahap sedikit-sedikit. Anak-anak kita yang mungkin perempuan masih berat dinasihati pakai hijab, pakai jilbab misalnya, terus diingatkan. Ya, dan seterusnya. Jadi perkara-perkara ini ayo bersama-sama kita saling menasihati, saling memotivasi supaya bisa kita dapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan akhirat. Karena waktunya terbatas, hanya satu hadis dulu. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita lanjutkan dalam bab ini, insyaallah. Mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Iya, Pak. Memahami tadi itu bisa juga orang dulu tahu ilmu agama tapi tidak mau melaksanakan, apa bisa dianggap orang yang tidak inginkan Allah untuk menjadi baik. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa kewajiban kita adalah belajar menuntut ilmu ya, dengan ikhtiar usaha kita memanfaatkan berbagai macam sarana-sarana. Maka seseorang yang sudah berusaha ya untuk mencari ilmu dan memahami ilmu dengan baik dan benar sehingga dia dapatkan ilmunya, maka ini sudah menjalankan perintah Allah. Satu poin. Contoh, kita diperintah untuk belajar. Kita sudah dapat ilmu. Belajar Al-Quran sudah tahu belajar Al-Quran. Belajar hadis kita sudah tahu belajar hadis. Tapi dalam perjalanan hidup ini, ketika kita tidak mengamalkan ilmu tadi itu, ya satu hal kita tentu berdosa karena tidak menjalankan apa yang kita sudah pahami dan ketahui dari ilmu tersebut. Ya. Tetapi apakah pasti bahwa seseorang itu pasti tidak dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka nanti dilihat dari akhirnya, dilihat dari penutupnya. Karena ada hadits Rasulullah, innamal a'malu bil khawatimi. Amal itu bergantung penutupnya. Mungkin saat ini ada orang yang tergelincir. Tapi bisa jadi suatu saat dia memang menyadari kesalahannya, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu kita berharap bahwa dia tetap termasuk orang yang dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada kesalahan seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang gus misalnya, jelas-jelas salah dan bertentangan dengan kebenaran yang
jangan dibela, kalau perlu dinasihati. Ya, jangan karena sangat memuliakan ulama tersebut sehingga apapun yang disampaikan diterima, apa istilahnya itu, diambil. Tidak demikian. Karena manusia siapapun selain Rasulullah bisa salah. Ya termasuk saya bisa salah, bisa keliru. Kalau sesuatu yang saya sampaikan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Kalau perlu jenengan sampaikan ke saya, Pak Ustadz tadi jenengan menyampaikan ini kurang tepat karena ada dalil seperti ini. Saya akan terima insya Allah. Karena begitulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, saling menasehati ya dalam kebenaran. Ya, jadi belum tentu secara keseluruhan, secara umum bahwa dia tidak dikehendaki kebaikan baginya, tetapi bisa saja dia terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan dia sadar atas kekeliruannya, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.